Kalau saya boleh membanggakan diri, Nggak apa-apa, saya boleh dong. guru TK pertama loh di Mangunan. Oke, kita beri aplaus lagi. Bisa. Saya punya satu motivasi yang selalu saya pegang. Mm-mm. Saya mungkin memang bukan yang terbaik, Ya. tapi saya belajar untuk menjadi orang yang baik. Bu Vega ini seneng TikTokan loh, kekinian banget loh. Iya kah? Iya, Halo, ketemu lagi di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, ya kan? Oke, Yes. halo. halo. Tepuk tangan dulu. Bu Vega, Iya, Bu idolaku. Tami. Hai, idolanya Bu Tami. Karena Bu Vega itu, aduh, di mana ada Bu Vega, di situ suasana langsung jadi meriah. Ya, karena suara saya mungkin cetar. Cetar membahana, membawa keceriaan dan suasana yang, pasti pokoknya rame gitu. Sehat ya? Sehat, harus sehat Harus dan sehat. semangat. Selamat datang di Paman. Paman, podcast ala Paman. Ya Pak, nganggo nyelip bareng gini ngomongnya gitu. Nyelip sedikit. Bu Vega, saya tahu sesuatu tentang Bu Vega loh. Apa loh? Bahwa Bu Vega itu dulu sebenarnya tidak pengen jadi guru. Tapi cita-citanya Bu Vega itu sebenarnya pingin menjadi polwan atau anggota TNI. Kok tahu sih? Dari Tahu. siapa, Pak Mul ya? Pak Mol. Pak Mol yang membocorkan rahasia. Bener. Iya, bener. Wow, kenapa? Kenapa ya? Soalnya itu keluarga besar saya, emang keluarga besar Polri yang pertama. Oke. Kemudian sepertinya sosok TNI Polri itu sepertinya menarik gitu loh. Dengan seragamnya tuh jadi gagah. Oh gagah, kalau cewek juga kelihatan. Wah, anggun. Anggun. Bukan anak gunung loh. Bukan, itu saya anak gunung. Keren ya gitu. Iya. Pingin banget. Dulu pengen sampai daftarnya itu 8 kali. 8 kali, catat saudara-saudara, 8 kali. Gagal. Gagal semua. Oke. Aku malu. Tapi 8 kali ya mencoba itu, kalau saya sih mungkin sekali 2 kali wes malas gitu, tapi Bu Vega tuh 8 kali. Itu menandakan Bu Vega tuh pantang menyerah loh. Sebenarnya ya, tapi ini keadaan. Oh gitu. Keadaan tapi terus kemudian setelah 8 kali gagal, lalu akhirnya yaudah deh gitu. Ya, waktu itu kan polisi dulu nih, kemudian angkatan darat. Angkatan darat nggak Oh. bisa, angkatan udara nggak Oh. bisa, terakhir angkatan laut. Nah, jadi SKCK komplit nih. Akhirnya aku menyerah, ya sudah. Terus akhirnya kakak saya bilang, "Dek, ada pendaftaran guru loh, kamu mau nggak?" Tapi kan bayanganku di sini nggak ada guru. Lah dulu kuliahnya atau sekolahnya bukan pendidikan? Ya aku awalnya kan mau daftar polisi, belum kuliah. Oh iya ya. Akhirnya kakakku bilang, "Udah kuliah jadi guru aja, guru TK loh, Dek." Oh. Kan aku nggak seneng anak-anak, aku bilang gitu. Dicoba dulu, ayo. Nah, akhirnya aku kuliah PGTK. Iya. Nah, mulai di situ. Ternyata asik ya dengan kreativitas, dengan nyanyi, tepuk. Padahal kan aku orangnya nggak pede. Sekarang kepedeannya. Mosok nggak pede, Bu. Sekarang Bu kepedeannya Vega kok jadi nggak turah-turah. Gara-gara kemudian Iya. dunia anak-anak membuat Vega Betul. pede. Yes. Nah, lulus kuliah lalu daftar di Mangunan langsung. Enggak. Oh enggak. Saya kuliah PGTK 1 tahun. Kemudian ada Wiyata Bakti selama 4,5 tahun saya di TK PKK Balirejo belakang SMA 8. Nah, dari situ baru saya ke Mangunan. Di Mangunan juga langsung di TK. Iya, Itu tahun berapa? tahun 2011. Sampai sekarang Iya. setia menemani TK loh. Ih gila, ini tepuk tangan dong. Wah, saya krunya sepi gitu, tepuk tangan. Sepi Krunya pada kemana? Gila. Dari 2011 Iya. sampai saat ini dan seterusnya, ini selama 11 tahun di TK. Pastinya tuh aku membayangkan ya, 11 tahun itu pasti bukan perjalanan yang mudah toh, Bu. Ada apa yang menarik atau bagaimana gitu? Banyak sih sebenarnya menariknya.
kalau saya boleh membanggakan diri, nggak apa-apa, saya boleh guru TK pertama loh di Mangunan. Oke, kita beri aplaus lagi guru TK pertama. Itu yang membuat saya semangat sebetulnya. Bukan saya sombong, tapi itu membuat saya semangat. Jadi dulu sempat dengan cerita TK tutup selama 12 tahun. Kemudian akan ada lagi. Lalu saya daftar jadi gurunya. Waktu itu muridnya berapa ya? Kalau itu kan muridnya pertama kali 17 anak. Oke. Dan saya sendiri sehingga terjadilah badanku langsung susut 18 kilo. Capek ya. Iya. Langsung langsing 17 anak itu di tahun pertama. Sendiri. Kayak aku sih bayanginnya kayaknya anak TK lagi yang satu sini mungkin nangis, yang satu bagaimana, itu butuh multitasking yang luar biasa loh. Heboh Bu Tami dulu. Kebayang pastinya. sih. Iya, repotnya. Lalu ada anak-anak, pengalaman saya yang tidak bisa saya lupakan itu ketika saya sedang mendampingi satu anak, murid yang satu datang ke meja saya, ambil kotak pensil, kemudian dia menyayat pakai cutter. Astaga. Padahal kotak pensilnya itu di dalam tas. Tuh, lalu Bu Vega dia datang nih. Bu Vega, lihat tanganku. Wah, semua darah. Di sini ada sayatan darah itu. Terus saya aduh gimana nih ngomongnya sama orang tuanya nih. Ternyata dia sendiri ngambil sendiri kotak pensil di dalam tas saya. Wah, waktu itu riwah. Betul. Tapi saya menikmati sekali. Pada akhirnya menikmati dan menemukan panggilan hati kalau gitu ya. Yang tadinya pengen jadi abdi negara, lalu jadi guru TK yang awalnya tidak yakin, tapi malah sekarang jadi sangat menikmati. Soalnya gini, ada menurut teman-temannya Bu Vega ya di unit TK, Bu Vega itu sosok yang inspiring. Kata siapa? Kata Pak Mul. Gitu loh. Iya toh. Mungkin karena sudah banyak pengalaman ya, khususnya di TK selama sekian belas tahun, menyaksikan dari awal ada TK sampai sekarang. Jadi teman-teman menjuluki Bu Vega itu sosok yang inspiring. Terima kasih. Gimana pendapatnya? Sebenarnya sih teman-teman di TK semua juga memberi inspirasi ke saya juga sih, Bu Tami. Cuman mungkin karena saya orangnya suka wear gitu langsung langsung gitu. Saya sukanya gitu daripada di belakang kan wear gitu. Jadi teman-teman merasa saya dekat dengan teman-teman yang ada di TK. Kita diskusi bersama, kita seandainya ada yang belum menemukan ide, kita mencari ide bersama gitu. Kompak. Jadi saling menginspirasi sebetulnya. Keren. Saya tuh selalu tersentuh dan merinding dengan hal-hal yang seperti ini gitu loh, karena menyaksikan juga bagaimana kekompakan teman-teman di TK dalam mengatasi berbagai hal gitu ya Bu. Apalagi pandemi ya kan. Betul. Kayak aku tuh bayangin nih anak-anak mungkin yang udah SMP SMA tuh daring oke lah ya gitu. Dan terus anak kecil TK Bu, gimana itu? Coba bayangin. Aku tak bayangke. Kita harus dua komunikasi loh, orang tua dan langsung ke anak juga. Nah itu. Ya kan kita melalui perantara dengan orang tua. Jadi kita harus menjalin komunikasi dengan orang tua sebaik-baiknya, kemudian memberikan motivasi kepada anak-anak. Jadi jangan sampai mereka kehilangan sosok guru atau sosok sahabatnya di sekolah. Pasti banyak yang ini enggak sih? Bu, aku pengen sekolah lagi gitu. Banyak pasti ya. Semua mungkin ya. Iya, semua pengen sekolah. Semua mau sama muka. Bu Guru, Pak Guru gitu. Aduh pandemi, mari kita berdoa ya teman-teman ya. Kita berdoa semua semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Jadi kita bisa kembali ke aktivitas seperti dulu. Betul. Nah, masih sehubungan dengan TK nih ya. Ini yang paling saya tuh seneng banget kalau disuruh ke TK, karena pasti selalu akan ada makanan. Sudah jadi rahasia umum. Misalnya kita lagi ada pertemuan yang misalnya lagi nggak daring gitu ya, atau lagi pokoknya TK itu selalu banyak makanan. Logistiknya itu selalu komplit. Nah ini sepertinya salah satunya ini Bu Vega nih yang hobi menyajikan makanan-makanan enak itu. Karena ide akan keluar dari perut yang kenyang. Betul, kalau itu iya bener. Bahkan bahkan ini ya kalau nggak salah itu Che Guevara itu pernah mengatakan kalau perut kita lapar tuh kita nggak bisa mikir. Bagus, keren. Makanya jadi
Biar teman-teman semangat bekerjanya. Kadang biasanya kita masak apa ya besok, bikin mie nih. Maklum kalau di TK kan kasepuhan nih, banyak yang sepuh-sepuh nih, jadi kan senengnya yang seger-seger. Yang berkuah-kuah ya, atau ayo, lotisan. Saya beli, soalnya ayo beli ini yuk, beli mie, kita bikin bareng-bareng. Masak gitu. Di sekolah ya? Iya. Sempet lo ya. Paling seneng itu teman-teman TK tuh manisan. Manisan. Biasanya itu yang buat saya sama Bu Sisin. Bu Vega. Soalnya Bu Vega nih hobi masak. Iya. Ketahuan deh. Ketahuan. Karena di TK tuh kalau kita masuk ya ke kompleks TK itu selalu waduh ya yang lotis, yang jenang. Kemarin dapat jenang merah putih soalnya Bu Tami. Soalnya saya lewat dipanggil sama Bu Gita, Bu Tami sini. Wah, iki aku nek wis dipanggil TK ini bahagia aku. Makanan. Nah, terus fakta yang unik lagi di TK itu selain selalu banyak makanan adalah paling hobi bikin seragam. Iya kan. Budgetnya sama ya. Kompak banget. Aku tuh ngitungin banyak banget ya, ada yang batik, ada yang gini kok cantik-cantik dan ganteng-ganteng gitu. Aduh, kompak ya. Kompak karena kita juga bisa menempatkan diri ketika kita mau senam gitu. Kita bikin kaos yuk biar sama. Jadi nanti dilihat anak-anak itu kan kelihatan bagus. Oh iya, guruku kompak. Ya, semangat gitu. Kemudian ketika formal atau kegiatan yang tidak begitu santai ya kita bikin batik. Batik aja itu dari orang tua loh. Bahannya. Bukan dari kita, itu dari orang tua membuatkan yang lulus, buatkan seragam batik sesuai dengan ukuran guru masing-masing. Kenang-kenangan ya. Iya. Lucu tuh, selalu ada banyak cerita yang menarik. Kan heboh TK. Sih memang tim TK ini selalu deh. Selalu orangnya paling sedikit, tapi paling heboh. Gitu. Yes, betul. Bu, nih seputar TK. Ya. Mengajar di TK itu pasti ada seperti tadi Bu Vega mengalami ini ya dari awal TK sampai sekarang. Yang sangat teringat atau apa ya paling berkesan banget gitu. Kejadian apa Bu? Di TK ya. Sebenarnya itu di TK banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Ya. Salah satu yang paling saya ingat adalah ketika membawa anak-anak TK pergi ke Solo naik kereta. Tahun berapa itu? Tahun kalau tidak salah 2012 kayaknya. Ya ampun, udah lama banget 2012. Sekarang anaknya udah SMP kok. Waktu itu saya pertama kali mengajak anak-anak TK naik kereta sampai Solo tanpa orang tuanya. Itu tapi Bu Vega sendiri apa? Enggak. Ada temennya ya? Kalau sendiri aku gimana bawa 17 anak? Kami di sport dari lab, waktu itu lab banyak, ada sekitar 4, lalu teman-teman dulu SD juga ikut menemani kalau yang slow atau tidak ada kesibukan itu membantu. Waktu itu sebutannya adalah KBM keluar. Kegiatan belajar mengajar. Iya, keluar. Kalau bahasa trennya adalah field trip. Field trip ya yang zaman now ya. Zaman now itu adalah field trip. Zaman dulu KBM keluar. Itu excited sekali saya melihat anak-anak sungguh luar biasa mendapatkan pengalaman. Karena bagi saya kalau anak TK adalah mendapatkan pengalaman untuk mereka proses belajar. Begitu. Iya, itu penting. Nah, nih Bu, misalnya nanti ini ya, kita optimis pandemi segera berakhir. Rencana yang pengen Bu Vega lakukan ketika sudah tatap muka sama anak-anak apa nih? Saya mau temu kangen. Apa diwujudkan dengan cara yang gimana gitu? Ya itu tadi makan bersama. Lagi-lagi ya. Makan bersama, kita mengajak anak-anak untuk bermain, ngegame bareng, masuknya permainan tradisional, kita ngadain semacam lomba-lomba kecil-kecilan. Kan kemarin 17-an nggak ikut lomba. Kita nggak bisa ya, sudah 2 tahun ini. Adalah mengajak mereka untuk bersenang-senang. Nanti jangan lupa ajak-ajak kalau pas bagian makan-makan gitu, tolong dipanggil ya. Tolong dipanggil. Oke. Sungguh ya, pengabdian selama berarti sudah berapa ya? 10 tahun. Iya. Mulai dari 0 sampai sekarang perubahan apa Bu? Yang pasti ada perubahan ya, gitu. Tapi banyak. Seperti apa ininya? Yang jelas itu kalau untuk perubahan adalah perubahan menjadi lebih baik kan? Iya. Jadi selama di bangunan ini setiap tahun pasti kita harus siap adanya dengan perubahan. Tapi perubahan itu juga kalau bagi diri saya untuk mengembangkan diri juga.
Karena di TK sih dulu saya tidak hanya menjadi guru, saya dulu juga merangkap bendahara, gitu. juga merangkap yang lainnya. Karena dulu di TK kan hanya sedikit, nggak jadi ada kami bagian khususnya, nggak ada bagian khusus. Nanti kepala sekolah merangkap TU begitu. Jadi perubahan-perubahan itu terjadi. Kemudian kita belajar hal banyak, membuat diri kita tuh menjadi berkembang. Tapi Bu Vega juga merasa sampai sekarang berkembang terus ya berarti? Iya, berkembang meskipun badanku tidak berkembang. Tapi berkembang ke sini. Tapi pola pikirnya kemudian mempunyai tanggung jawab ini berkembang. Nah, selama daring ini kan biasanya pengalaman yang banyak terlontar itu tentang harus penyesuaian kelas dengan sistem daring. Bu Vega kayak gimana? Untuk penyesuaian daring. Kemarin sungguh luar biasa. Pusing. Oke. Pusing. Kemudian harus banyak belajar tentang media-media sosial yang harus apa yang kita gunakan. Kemudian belajar untuk mengedit video. Ya itu kan penting. Kalau untuk anak TK kan videonya gurunya, jadi gurunya kayak artis gitu, nari-nari, nyanyi-nyanyi. Nah itu, jadi kita harus bisa mengikuti media sosial. Lalu kita bikin bersama-sama dengan unit TK, teman-teman bikin lagu agar anak-anak juga seneng. Jadi memang perubahan itu kemarin itu pengen daring itu memang bikin mumet. Tapi sekarang malah justru hebat loh guru-guru TK tuh. Iya. Memang beberapa kemarin ketika sharing juga bilang, aduh awalnya pusing, bingung, tapi akhirnya bisa kok sampai sekarang, hebat loh. TK itu produksi lagunya juga tinggi, belum karya-karya yang lain. Ngedit video udah pada jago semua sekarang. Belajar pelan-pelan Bu Tami. Tapi akhirnya jadi bisa. Keren. Bikin jadwal Zoom aku juga sudah bisa. Bikin ini ya. Iya betul. Sampai kemarin itu waktu ada acara Idul Fitri nggak bisa pulang, kita lewat Zoom aja Pak ya. Agak sombong. Akhirnya bisa menerapkan itu di rumah. Di rumah, betul. Waduh, cakep. Terus Bu, ini pokoknya kalau Bu Vega tuh karena TK ya kita ngobrolannya seputar dunia anak-anak. Gitu. Apa yang secara pribadi pribadi pekerjaan Bu Vega sebagai seorang guru TK, pengaruhnya ke kehidupan pribadi ada nggak? Misalnya kadang-kadang ada yang karena pekerjaannya ini terus terbawa ke kehidupan pribadi, ada dampak-dampak positif apa gitu? Ada Bu Tami. Apa itu? Besar sekali dampaknya. Nah sekarang kan aku punya anak balita di 2. Kebetulan kan yang gede udah sekolah. Lalu saya terapkan ke anak-anak saya bagaimana sih proses pembelajaran di Mangunan yang mengasihkan bagi anak. Dan kebetulan anak-anak saya ini adalah anak-anak yang aktif. Aktif kemudian visual. Jadi mereka kalau duduk tenang mereka tidak bisa. Jadi hal-hal ini yang bisa saya terapkan. Jadi model belajar anakku seperti ini. Jadi aku harus memfasilitasi seperti ini. Itu pasti di kehidupan. Itu yang paling terasa mungkin di yang itunya ya. Karena anaknya juga eksplornya tinggi kan mereka. Karena anaknya Bu Vega ini salah satunya menjadi idola kami semua dengan statementnya yang gimana Bu? Ini namanya Giwar. Dengan statementnya yang lucu itu menjadi idola kami semua. Ini namanya Giwar gitu. Ya ampun, lucu sekali. Itu diminta suster. Lalu kami Kak suruh gambar sapi nih. Kebetulan kami waktunya ambil susu kan di kandang sapi karena dia juga suka sapi. Akhirnya kita bikin di kandang sapi aja ya Kak. Nanti kamu ngomongnya gini ya gitu. Ternyata di luar dugaan dia bisa. Keren. Itu pakai improvisasi loh dia itu. Karena mungkin dia suka lihat karena visual ya, dia memang suka dengar atau suka melihat di YouTube, jadi dia nggak tanpa skenario gitu, dia udah cuman dia waktu itu, Kak ini namanya Giwar, kamu ngomong ya ini Giwar. Nah waktu itu tuh saya tuh pas habis lihat video itu tuh memang pengen nanya. Nah ini mumpung ketemu langsung, jadi ya itu, tapi itu sudah terjawab. Ini tuh kemarin dikasih skenario apa gimana sih Bu, kok bisa natural banget gitu loh.
Jadi gitu ya. Itu waktu perjalanan sudah saya beritahu nanti kakak akan bunda ambil video. Nanti kakak pura-puranya lihat sapi itu loh sapi. Lalu kakak aku pengen gambar sapi nih tapi nggak bawa alat tulis, pakai apa ya gitu. Coba pakai apa kak kalau nggak ada? Ya udah aku ambil batu aja nanti aku gambar dia sendiri. Oke, memang sebenarnya juga sudah giwar dia ya. Iya. Karena itu lucu banget ketika dia ngomong ini namanya giwar gitu. Tapi ketika dia waktu mau menggambar sapi, aku tuh nggak bisa loh pun gambar sapi, bikin aja bulat-bulat. Oh iya gitu. Oke. Akhirnya dia pede. Iya itulah giwar berangkat dari hal-hal yang sederhana. Betul. Sampai bapaknya bilang jadi YouTuber cilik aja kak. Gitu. Wah, menemukan bakat yang ada. Iya. Mau ditindaklanjuti? Semoga. Oke, saya doakan. Semoga ini namanya giwar akan menjadi tagline. Iya. Ya, berkembang. Oke. Aduh, seru banget tuh ngobrol sama Bu Vega. Oh, aku tapi dapat ini, Bu. Bocoran lagi. Apa lagi, Bu? Ada, pokoknya aku tuh punya banyak bocoran tentang Bu Vega. Mesti dari Pak Mul lagi. Oh iya. Hari ini semua bocoran datang dari Pak Mul. Bu Vega ini seneng TikTokan loh, kekinian banget loh. Iya kah? Iya, kebetulan kami kalau cuman untuk hiburan Bu Tami. Iya, penting loh itu, Bu. Hiburan, kemudian anak-anak saya juga sering saya ajak untuk TikTokan bersama. Biasanya ngapain? TikTokannya yang ngapain? Ya, kadang ngikutin aja, itu kan ada banyak tuh. Yang nari-nari itu. Nari-nari gitu. Boleh dong dipraktekin yuk. Yang mana ya? Yang mana ya? Paling ini yang mana? Yang mana, Mas? Pak Bayuga? Lagu gimana? Iya. Aku kemarin sempet gini loh. Ini sebenarnya lagunya AI ini bisa loh dibuat gerakan. Sudah. Sudah sih, tapi cuma refrennya sedikit. Ayo kalau gitu kita praktekkan yuk. Bangkit. Siapa yang nyanyi nih? Oh ya, Bayu guys, saya suruh nyanyi. Musiknya mana? Oke, langsung. AI-nya. Refrennya. Berdiri. Refrennya aja. Kan ada gerakannya. Ikutin ya. Mantap. Iya. Sesarengan. Keren. Nah, Jangan lanjutannya lupa besok. follow TikToknya Bu Vega ya. Oke, Vegawati ada tuh. Vegawati silahkan langsung di search di TikTok. Gitu. Jangan lupa kasih pencet love-nya. Pencet love-nya, di share. Nah, Sip. gitu. Karena memang apa ya Bu? Apa sih kalau saya melihat aduh guru-guru TK keren gitu. Mau mencoba hal-hal yang baru TikTok misalnya itu kan identik dengan anak muda, tapi kita yang berumur nih juga lucu juga ini ya. Kan gitu. menimbulkan kreativitas Bu Tami. Betul. Hal-hal positif aja yang kita ambil. Jadi anak senang, bisa gerak, tapi juga nggak ketinggalan zaman. Nah, itu kita dapat semua manfaatnya malah ya. Betul. Sudah berapa menit waktu aman? 25. Nih. Di pertanyaan yang terakhir. Yes. Sebenarnya sih seneng banget sih ngobrol ya. Enak lagi loh sambil makan sebenarnya punya. Aduh besok bawa lotis lah situlah ya. Siap. Satu hal Bu untuk kalimat untuk apa ya? Sebuah kalimat orang bilang kalimat bijak gitu. Yang Bu Vega bisa bagikan untuk kita. Motivasi ya lebih. Oh iya, bisa. Saya punya satu motivasi yang selalu saya pegang. Saya mungkin memang bukan yang terbaik, tapi saya belajar untuk menjadi orang yang baik. Itu biasanya. Keren. Saya bukan yang mungkin bukan yang terbaik, tapi saya berusaha melakukan hal yang baik. Gitu. Keren banget. Kapan-kapan kita lanjutkan obrolannya lagi. Jangan lupa. Oh iya, di meja ada beberapa buku yang bisa Anda dapatkan. Boleh tanya-tanya di kolom komentar ya untuk YouTube kita. Teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalakan loncengnya, beri komen, dan di-share. Yes. Oke. Akan ada tayangan-tayangan inspiratif. Oh iya. Karena di sini ada buku tadi. Bu Vega lagi baca buku apa nih? Saat ini aku lagi baca buku tentang psikologi perkembangan anak. Waduh, tapi saya baru melihat-lihat sih, belum terlalu baca terlalu dalam. Karena saya baru melihat
apa yang terjadi di anak saya. Kemudian baru saya cari buku-bukunya itu untuk menangani anak seperti ini seperti apa itu sih. Dan saya paling suka baca buku ini. Oh iya, saya ini juga. Isinya sederhana, tapi di kehidupan sehari-hari kita menemukan. Betul. Jadi yang berminat sambil promosi silakan hubungi kami ya. Boleh tinggalkan komen di kolom komen. Yes. Oke. Terima kasih Bu Vega. Sama-sama Bu Tami. Semangat terus untuk kreasi-kreasi yang selalu segar dari Unit TK. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di Paman. Dadah.